Asal-usul burung cendrawasih. Jauh di masa lalu, di daerah Fakfak, tepatnya di pegunungan Bumberi, hiduplah seorang wanita bernama Yakoba. Kemanapun ia pergi, ia selalu ditemani oleh anjing betinanya yang setia. Seperti biasa, mereka berdua berjalan menyusuri hutan untuk mencari buah dan bahan makanan lainnya. Hari ini kita harus berhasil memperoleh makanan yang banyak, setuju? Kata Yakoba. Namun perjalanan hari ini ternyata cukup melelahkan. Hari ini sungguh panas, sebaiknya istirahat sebentar. Kita cari tempat teduh dulu, jawab Yakoba. Mereka pun beristirahat sejenak di tempat yang teduh. Hei, buah apa ini? Jawab Yakoba. Tanpa sengaja, Yakoba menemukan buah aneh yang belum pernah ia lihat. Kamu mau coba buah ini? Jawab Yakoba. Anjing betina itu pun memakan buah yang diberikan oleh Yakoba. Melihat anjingnya makan dengan lahap, Yakoba pun ikut mencicipi buah itu. Hehehe, wah, buah ini enak juga, walaupun sebenarnya aku tidak tahu buah apa ini, jawab Yakoba. Hehehe, iya, makanlah yang banyak, jawab Yakoba. Tak lama setelah memakan buah itu, anjing betina itu merasakan hal yang aneh. Perutnya tiba-tiba membesar. Hei, kamu tidak apa-apa, jawab Yakoba. Hei, apa yang terjadi? Perutmu tiba-tiba saja jadi besar, jawab Yakoba. Ternyata anjing betina itu hamil dan melahirkan seekor bayi yang imut. Wah, kau ternyata hamil, bagaimana mungkin? Jangan-jangan karena memakan buah ini. Tapi aku tadi juga memakan buah ini, tapi tidak terjadi apa-apa padaku, jawab Yakoba. Tiba-tiba Yakoba juga merasakan hal aneh terjadi pada perutnya. Hihihi, perutku. Perut Yakoba sama-sama membesar dan ia melahirkan seorang bayi laki-laki. Yakoba memberikan nama Queya pada anaknya. Tanpa disangka-sangka mereka berdua memperoleh seorang anak. Mereka pun merawat anak itu dengan penuh kasih sayang. Waktu pun berlalu begitu cepat. Queya tumbuh menjadi anak laki-laki yang rajin. Ia sangat cekatan dan pandai dalam hal apapun. Suatu hari mereka akan membuka lahan untuk dijadikan kebun sayur. Queya menebang pohon dengan kapak batu, sementara si ibu membakar daun-daunan yang telah kering. Asap dari pembakaran daun-daun itu mengebul dan terus membumbung tinggi. Tanpa mereka sadari, asap yang membumbung tinggi itu dilihat oleh seorang pria tua. Pria tua itu pun segera mencari sumber asap. Pria tua itu pun mendekati Queya. Queya hanya bisa menebang pohon satu dalam satu hari dengan kapak batu. Lalu pria itu meminjamkan kapak besinya. Benar saja, dalam sekejap beberapa pohon itu berhasil ditebang. Lahan untuk kebun sayur pun telah siap. Queya pun berterima kasih kepada pria itu. Queya menawarkan pria itu untuk singgah di rumahnya. Selama perjalanan mereka berbincang-bincang. Queya pun menawarkan pria itu untuk tinggal bersama Queya. Queya bercerita kepada ibunya bahwa dia dibantu oleh pria itu. Lalu Queya bertanya kepada ibunya, apakah pria itu boleh tinggal bersama mereka. Ibunya pun menyetujui permintaan Queya. Mereka bertiga pun akhirnya hidup bersama. Seiring berjalannya waktu, keluarga kecil itu pun kian ramai oleh kedatangan tiga saudara Queya.
Kuya kini mempunyai 2 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Kuya merasa hidupnya kini benar-benar bahagia. Namun, keadaan tidak selamanya berjalan baik. Kedua adik laki-laki Kuya merasa iri padanya. Hari itu, ketika orang tua mereka bekerja di ladang, hal buruk terjadi pada Kuya. Tiba-tiba, kedua adik Kuya menyerang. Perkelahian di antara mereka bertiga pun terjadi, dan adiknya berusaha memisahkan mereka. Kuya tak sampai hati membalas serangan adik-adiknya. Ia hanya pasrah menerima semua pukulan. Dan akhirnya Kuya pun jatuh tersungkur. Mereka bertiga pun pulang meninggalkan Kuya. Kuya masih terbaring di tanah. Ia tidak berusaha bangun ataupun mengejar ketiga adiknya. Maka Kuya pun memintal benang dari kulit pohon dan bermaksud untuk membuat sepasang sayap. Hari telah gelap. Ketika sang ibu pulang dari ladang, ia pun mencari Kuya. Sang ibu benar-benar cemas. Ia khawatir telah terjadi sesuatu pada Kuya karena Kuya selama ini tidak pernah pergi tanpa pamit. Adik bungsu Kuya tidak tega melihat ibu mereka sedih. Ia pun mengatakan sebenarnya yang telah terjadi. Ibunya menangis mendengar cerita itu. Sang ibu pun segera mencari Kuya. Ia berlari ke hutan sambil berteriak memanggil nama Kuya. Kuya, Kuya. Namun bukan suara Kuya yang menjawab, tapi malah suara burung yang terdengar. Kuya melihat seekor burung yang cantik. Ibunya bertanya kepada burung cendrawasih itu, apakah dia Kuya? Lalu burung itu menjawab, ya, saya adalah Kuya. Ternyata Kuya telah berubah menjadi seekor burung yang sangat cantik. Mendengar cerita Kuya, sang ibu pun menangis terseduh-seduh. Lalu sang ibu meminta benang pintalan kepada burung itu. Kuya pun memberikan pintalan kepada ibunya. Diterimalah benang pintalan itu. Lalu ia menaruhnya di ketiak. Tiba-tiba saja sang ibu juga berubah menjadi burung yang cantik. Sementara itu, kedua adiknya sedang berdebat dan saling menyalahkan karena ibu mereka ikut menghilang dan tidak pulang ke rumah. Mereka terus saja berdebat. Sang kakak mengambil sebongkah abu tungku dan melemparnya ke tubuh sang adik. Sang adik pun mengambil abu tungku dan membalas serangan kakaknya. Keduanya pun saling melempar abu dan keadaan berubah menjadi kacau. Tak kala abu itu menghilang, mereka berdua telah berubah menjadi burung. Warna bulu mereka hitam gelap sehitam warna abu. Sayang sekali bulu mereka tidak secantik Kuya dan ibunya. Burung itu saat ini dikenal dengan nama burung cendrawasih. Burung yang dikenal sebagai burung surga.